Timur, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan ya. Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Syaifah dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, ditetapkan 1 Ramadan pada 23 Maret 2023. Tarawih pertama di Masjid An-Nur Jatimulyo dipadati jamaah. Pemerintah melalui Kementerian Agama atau Kemenak menetapkan 1 Ramadan 1444 Hijriah atau awal puasa Ramadan jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023. Menteri Agama Yakut Kholi Kumas mengatakan penetapan awal Ramadan 2023 ini telah ditetapkan secara bersamaan dengan sidang isbat. Yakut pada jumpa pers di Kemenak Jakarta Pusat pada Rabu 22 Maret 2023 mengatakan dalam sidang isbat akhirnya disepakati secara mufakat bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023 Masehi. Kemenak sendiri telah mengamati posisi hilal dan juga Ruqyatul Hilal 1 Ramadan 1444 Hijriah di 124 titik di seluruh provinsi di Indonesia. Pemantauan hilal itu berasal dari petugas Kanwil Kemenak, yaitu bekerja sama dengan pengadilan agama, ormas Islam, serta instansi terkait. Dan menurut Yakut, berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria. Dengan hasil itu maka awal Ramadan 1444 Hijriah yang ditetapkan pemerintah dan ormas Islam Muhammadiyah digelar secara serempak tahun ini. Sementara itu berdasarkan pantauan hilal awal Ramadan di Provinsi Lampung tidak terlihat akibat adanya awan hitam mendung yang juga menutupi. Dua lokasi yang disediakan untuk melihat hilal di Lampung dua-duanya terkendala hal yang sama. Diketahui dua lokasi yakni di Hilal POB atau Bukit Gelumpai Pantai Candi Kalianda, Lampung Selatan, yakni dan juga di Kampus ITERA Jati Agung Lampung Selatan. Subkoordinator Urai Kanwil Kemenak Lampung, Lerma Horizon mengkonfirmasi hal tersebut. Lerma Horizon mengatakan awan hitam Lampung ini dilakukan pemantauan menutupi hilal yang akan dilihat. Sementara itu untuk menyambut bulan suci Ramadan, pelaksanaan sholat tarawih pertama di Masjid An-Nur Jatimulyo Lampung Selatan dipadati jamaah hingga halaman. Diketahui sholat tarawih pertama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada Rabu 22 Maret 2023 malam. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi terlihat ratusan jamaah penuhi masjid ini. Bahkan di bagian dengan jamaah lain, ada salah satu jamaah bernama Heri 35 tahun mengatakan antusias mengikuti ibadah sholat tarawih. Ia juga berharap agar jamaah tetap ramai hingga akhir Ramadan nanti. Berita selanjutnya, terendam banjir 61,25 hektar sawah di 10 desa di Pesawaran gagal panen. Pemerintah Kabupaten Pesawaran Lampung menyebut ada 61,25 hektar sawah gagal panen akibat banjir. Hal tersebut dikatakan Sam Herman, Kepala Dinas Tanam Pangan dan juga Hortikultura Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada Kamis 23 Maret 2023. Ia mengatakan 61,25 hektar sawah yang mengalami kerusakan akibat terendam banjir ini berada di 10 desa yang tersebar di 2 kecamatan. Adapun 2 kecamatan tersebut adalah Wailima dan Gedong Tataan. Herman menyebut dari 2 kecamatan yang terdampak banjir, Kecamatan Wailima yang memiliki desa dengan lahan sawah ini terdampak banjir terparah. Desa tersebut antara lain Tanjung Agung, Cimanuk, Banjarnegeri, Padang Manis, Paguyuban, Sidang Garut, dan Kota Dalam. Untuk itu, para membantu petani yang terdampak gagal panen ini akibat banjir tersebut, pemerintah Kabupaten Pesawaran akan memberikan solusi. Solusi tersebut berupa asuransi usaha tanam padi dari Jasindo dan juga pemberian cadangan benih dari Pemkab Pesawaran.
Herman menjelaskan untuk pengajuan asuransi bagi petani yang terkena dampak banjir nantinya akan disesuaikan dengan aturan. Ia mengatakan asuransi untuk petani tersebut akan diajukan oleh Pemkat Pesawaran melalui DTPH dan nantinya akan melakukan verifikasi adalah Jasindo. Untuk mempercepat pengajuan asuransi tersebut, Herman mengatakan pihaknya akan membantu agar cepat dan tepat. Herman juga menjelaskan pihak Jasindo nanti akan mengajukan langsung lahan sawah petani yang terdampak dari mereka yang akan memverifikasi langsung. Ia menyebutkan realisasi bantuan kepada petani juga terdampak akan dilakukan lebih kurang 1 minggu ke depan, dan Herman berharap agar petani dapat mengasuransikan lahan sawahnya masing-masing demi keamanan apabila adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Berita selanjutnya, razia pekat jelang Ramadan, Polsek Sukarame temukan sepasang bukan pasutri di panti pijat. Aparat Polsek Sukarame menggelar razia penyakit masyarakat atau pekat di panti pijat hingga tempat hiburan atau kafe jelang bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kapolsek Sukarame Kompol Warsito mengatakan polisi kini berhasil menemukan sepasang bukan suami istri atau pasutri di dalam kamar panti pijat urut tradisional Sejahtera di samping Rumah Sakit Immanuel. Kompol Warsito pada Rabu 22 Maret 2023 mengatakan dua orang tersebut yakni LU 20 tahun warga Payandingan Kelurahan Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Sementara pria bernama JS 21 tahun warga Sidojaya Kelurahan Manjuk Sampurna Kalianda Lampung Selatan. Ia mengadakan dua orang tersebut kami gelandang ke Mapolres Sukarame untuk didata serta ditindaklanjuti terhadap kegiatan yang mereka lakukan. Menurutnya dari dalam kamar panti pijat polisi juga telah menemukan alat kontrasepsi atau kondom. Di situ Kompol Warsito mengatakan personel yang dikerahkan dalam razia pekat jelang bulan Ramadan ada sebanyak 50 personel. Polisi melakukan kegiatan primitif dan juga preventif dengan harapan agar masyarakat menghargai umat Islam yang akan melaksanakan ibadah puasa. Adapun patroli menyasar panti pijat sepanjang Jalan Soekarno-Hatta ke Pos dan panti pijat di Jalan Pulau Tegal, Kelurahan Waida di Sukarame. Kapolsek mengatakan polisi juga melakukan razia ke tempat hiburan atau kafe di dekat Pekor Wai Halim. Hasilnya polisi menemukan minuman keras di kafe dekat Pekor Wai Halim. Polisi juga mendatangi lokasi lainnya yang ada di Jalan Ria Kudu. Pihaknya menemukan minuman keras dan tuak. Kompol Warsito mengatakan sepasang bukan suami istri tersebut termasuk barang bukti motor juga diangkut ke Mapolsek, dan secara keseluruhan pihaknya mengamankan 10 botol miras jenis anggur merah, figur, dan 1 ember tuak. Berita selanjutnya datang dari Damkar Lampung Selatan yang evakuasi ular sanca 3 meter di rumah warga. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan mengevakuasi ular sanca di rumah warga bernama Yusro Ali di Kelurahan Waiuran Kalianda Lampung Selatan pada Rabu 22 Maret 2023 malam. Ular sanca yang ditemukan itu memiliki panjang kurang lebih 3 meter. Dari Kepala Dinas Damkar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Muhammad Safri Masdi membenarkan bahwa peristiwa itu telah dievakuasi ular salah satunya dari rumah warga di Kelurahan Waiura. Safri menyebutkan ular tersebut dilaporkan muncul di pekarangan rumah warga di Kelurahan Waiurang bernama Yusro Ali. Safri mengatakan pada Kamis 23 Maret 2023 pagi, ular yang ditemukan berjenis sanca dengan panjang kurang lebih 3 meter. Pihaknya menerima laporan dari warga yang menemukan ular di pekarangan rumahnya pada Rabu 22 Maret 2023 sekitar pukul jam 9 malam. Lalu petugas dari Posko Kalianda meluncur ke kediaman Yusro Ali. Menurut Safri, jarak Posko Kalianda dan juga rumah pelapor tidak terlalu jauh sehingga pukul 21.35 petugas sudah tiba di lokasi. Sesampainya di lokasi, petugas yang berjumlah 6 orang langsung mencari ular sanca di pekarangan rumah warga. Ular sanca itu berhasil ditemukan di pekarangan rumah sehabis memangsa seekor ayam.
Berita selanjutnya, sambut Ramadan masyarakat Desa Kelawi, Lampung Selatan gelar pawai obor. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, para remaja putra-putri Karang Taruna Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan gelar pawai obor. Arak-arakan pawai obor ini dilakukan dengan berkeliling desa yang dimulai dari Masjid AT Taqwa Kelawi keliling 4 dusun pada Rabu 22 Maret 2023 malam. Pawai obor di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan itu diikuti sekitar 1.000 anak-anak dan orang tua yang mewakili tiap dusun yang ada. Masyarakat yang ikut pawai obor berkeliling berjalan kaki dengan semangat sambil bertakbir. Salah satu seorang anggota Karang Taruna bernama Wahyu mengatakan kegiatan pawai obor dimulai setelah selesai melaksanakan sholat tarawih. Menurut Wahyu, pada Kamis 23 Maret 2023, kegiatan pawai obor ini sudah seringkali atau ketiga kalinya dilakukan setiap menyambut bulan suci Ramadan. Ia mengatakan remaja dan anak-anak terlihat sangat bergembira dengan adanya kegiatan ini. Setelah selesai berkeliling membawa obor, peserta berkumpul kembali di Masjid At-Taqwa. Kemudian setelah itu para peserta kembali ke rumah masing-masing. Acara pawai obor ini menyambut bulan suci Ramadan berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan satu apapun sehingga acaranya selesai. Berita selanjutnya datang dari Ramayana Ciplas Lampung yang berbagi pagi voucher potongan harga 50 sampai dengan Rp100.000. Ramayana Ciplas Lampung menghadirkan banyak promo menarik untuk menyambut bulan Ramadan. Supervisor Supermarket Ramayana Ciplas Lampung, Andre Supervisor, mengatakan promonya adalah Ramayana bagi-bagi voucher yang berlangsung dari tanggal 24 Maret sampai dengan 21 April. Andre menjelaskan, promo ini hanya berlaku untuk semua fashion pria, wanita, dan juga anak-anak. Di promo ini setiap pembelanjaan minimal Rp500.000 ini mendapatkan voucher Rp50.000 yang bisa digunakan untuk potongan harga pembelanjaan keduanya minimal Rp150.000. Setiap pembelanjaan minimal 1 juta akan mendapatkan voucher Rp100.000 yang bisa digunakan pembelanjaan kedua atau selanjutnya minimal Rp300.000. Promo selanjutnya adalah promo belanja bulanan sepuasnya bayar hanya 2 kilo yang berlaku hingga 26 Maret 2023. Cara mendapatkan promo ini, konsumen bebas berbelanja buah apa saja yang diinginkan, lalu masuk buah tersebut ke dalam plastik yang sudah disediakan sampai plastik yang bisa diikat rapat. Promo lain adalah promo arisan lebaran yang berlaku hingga 30 Maret 2023. Di promo ini konsumen yang berbelanja minimal Rp250.000 di supermarket Rp500.000 dan fashion dengan menggunakan debit atau kredit BCA ini berhasil mendapatkan kesempatan mengikuti undian berhadiah. Baik promo arisan lebaran maupun belanja buah sepuasnya, bayar 2 kilo ini berlaku untuk member Ramayana. Lalu ada promo harga kaget yang berlaku tanggal 22 sampai 26 Maret. Promonya adalah harga spesial 40 sampai dengan Rp100.000 untuk atlas sarung favorit, serasi atlas sarung favorit dari Palmer Signature, handuk motif, handuk microber motif 70 x 135, merah putih handuk polos 60 x 120, isi 2 pieces, tali Palmer handuk motif 70 x 140 dan merah putih handuk polos 70 x 135. Masih di promo harga kaget ada bantal cinta 47 x 97 dan juga Morning Glory Premium. Ada juga promo harga kaget Sanek Blender, GMC dan Start, Advice Cooker dan juga Crown Jam dinding 249 sampai dengan Rp155.000. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, dan Tribun Lampung Facebook for more information. Terima kasih dan sampai jumpa.